Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video kami ya. Tahukah Anda gambar-gambar apa yang saya tunjukkan ini? Ini bukan salju atau kapas atau makanan apapun ya. Kalau Anda melihat judul video ini, maka Anda mungkin sudah bisa menebak bahwa ini adalah foto-foto IMO 3 kita dan miseliumnya yang sangat cantik. IMO atau Indigenous Microorganism. Maksud dari indigenous microorganism adalah mikroorganisme lokal atau mikroorganisme natif dari sebuah area. Dan IMO, baik dari level 1, 2, sampai 5, adalah bagian penting dari sistem bertanam alami ala KNF, Korean Natural Farming. Dalam KNF, IMO adalah pupuk dasar, pupuk tambahan, pupuk pembenah, pupuk vegetatif, sekaligus juga pupuk generatif. Dia pupuk skala massa dan bisa diaplikasikan pada lahan baik secara kering atau cair. Bagus sekali untuk lahan luas, agak luas atau sangat luas, tapi bisa juga untuk bertanam dalam pot atau polybag. Ada yang menyebut bahwa IMO yang merupakan pupuk hayati atau pupuk hidup karena berisi makhluk hidup dalam bentuk mikroba merupakan 80% dari sistem bertanam alami KNF. 80%. Dan sisanya baru input-input seperti FPJ, FFJ, FAA, dan sebagainya. IMO memastikan agar lahan kita memiliki keragaman hayati yang bagus sehingga tanaman kita terjaga dengan optimal. Kita tidak memilih 1, 2, 3, 5, 10 atau beberapa jenis bakteri atau fungi saja. Tidak. Dengan IMO ini kita benar-benar mencari mikroorganisme yang sangat beragam, yang tangguh, yang miliaran jumlahnya langsung dari alam untuk diimpor ke lahan kita untuk dipekerjakan sebagai penyedia nutrisi dan penjaga tanaman dari patogen. IMO sangat-sangat penting untuk pertanian Anda. Sebelum mulai pembuatan IMO 3, saya akan berikan sedikit latar belakangnya. Korean Natural Farming atau KNF yang dicetuskan oleh Master Cho Han-kyu adalah sebuah sistem pertanian yang sangat inovatif. Filosofi dasar KNF adalah menggunakan kekuatan alam dan swadaya petani. Karena itu ia bisa menghasilkan produk yang lebih sehat dan memangkas biaya produksi. IMO 1 sampai IMO 5 adalah bagian penting dari sistem KNF karena apapun yang kita tanam hasilnya pasti melimpah bila tanah atau lahan kita ada dalam kondisi yang subur dan hidup. Tanah yang subur dan hidup ini artinya adalah tanah yang memiliki keragaman mikroorganisme di dalamnya, baik itu bakteri maupun fungi. Sebuah literatur menyebutkan bahwa pada lahan subur seluas 1000 meter persegi yang tidak terkontaminasi bahan kimia sintetis, terdapat begitu banyak mikroorganisme yang kalau dikumpulkan, bobotnya bisa mencapai 700 kg. Dengan persentase 70%-nya adalah fungi, 25%-nya adalah bakteri, lalu sisanya adalah beragam makhluk kecil yang membentuk jejaring makanan di dalam tanah atau soil food web. Bayangkan itu, makhluk-makhluk mikro tak kasat mata telanjang ini bila dikumpulkan mencapai bobot ratusan kilogram sendiri. Dengan mikroorganisme sebanyak itu, berarti kandungan karbon dan nitrogen organik di dalam tanah juga sudah melimpah ruah tanpa tambahan pupuk kimia sintetis apapun. Inilah yang terjadi di dalam tanah hutan. Karena itu, pohon-pohon di hutan tidak perlu pupuk tambahan, tidak perlu disiram bahkan pada musim kemarau. Di alam, mikroorganisme, fungi dan bakteri, serta binatang-binatang kecil lainnya adalah pelaku utama sirkulasi nutrisi. Ada dua fungsi utama mikroorganisme. Pertama, membusukkan dan mengurai materi organik dan mengubahnya menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh tanaman. Kedua, mikroorganisme ini sendiri melalui proses sintesis juga menciptakan beragam senyawa kompleks seperti antibiotik, enzim, dan beragam asam. Karena itu, keberadaan beragam mikroorganisme ini akan mencegah timbulnya beragam penyakit dan mendorong beragam reaksi kimia yang sehat di dalam tanah.
Peran mikroba yang sangat besar ini ditangkap oleh sistem KNF dalam bentuk IMO-nya, Indigenous Microorganism, baik 1, 2, 3, 4, sampai 5. Mikroba terbaik adalah mikroba yang indigenous, yang lokal, yang setempat, mikroba pribumi dari area sekitar situ. Karena mereka sudah tertempa daya tahannya dan kemampuannya untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan. Tentu saja, mikroba natif yang kita maksud di sini bukan saja yang berasal dari area sekitar, tetapi juga dari area yang masih pristine, yang tidak mengalami kultivasi atau campur tangan manusia sama sekali. Dan lokasi terbaik untuk mendapatkan mikroba super premium seperti ini adalah hutan. Hutan terdekat dengan lahan kita. Ketika kita memancing mikroba IMO 1 di hutan, itu sama artinya dengan kita memindahkan sebuah komunitas mikroba hutan yang lengkap dan beragam ke lahan kita. Tidak hanya 1-2 jenis mikroba saja, tetapi lengkap. Diharapkan mikroba hutan ini akan berasimilasi dengan penghuni lahan kita dan bekerja bersama menciptakan rumah yang subur dan sehat untuk semua tanaman kita. Itulah tujuan kita memancing IMO atau Indigenous Microorganism dari hutan. Pertama kita memancing IMO 1, lalu kita membuatnya menjadi IMO 2. Setelah Anda melihat video sebelumnya di mana kita mengumpulkan mikroba dari hutan, baik hutan pohon biasa maupun hutan rumpun bambu, di video ini kita akan belajar mengembangkan IMO 2 tersebut menjadi IMO 3. Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden. Hari ini kita akan membuat IMO 3. Untuk membuat IMO 3, kita membutuhkan bahan-bahan seperti tercantum pada papan tulis ini. Bahan pertama yang wajib sifatnya adalah bahan padat dalam bentuk karbohidrat dan karbon. Kita akan mengembangkan dan memperbanyak mikroba, jadi kita sediakan makanan dalam bentuk karbohidrat sederhana dan makanan kompleks dalam bentuk karbon. Rasio karbohidrat dan karbonnya adalah 1:1. Jadi kalau kita mau membuat 10 kg IMO 3, maka kita gunakan karbohidrat 5 kg dan karbon juga 5 kg. Anda bisa menggunakan sumber karbohidrat dan sumber karbon apapun yang mudah Anda dapat di sekitar Anda. Awalnya saya menggunakan sumber karbohidrat dari dedak dan sumber karbonnya dari sekam, hanya itu. Tapi ternyata hasil IMO 3 saya kurang maksimal. Fungi tidak banyak tumbuh di IMO 3 saya yang berbahan hanya dedak dan sekam. Maka saya kemudian membuat modifikasi dengan bahan-bahan yang saya tunjukkan di sini. Sumber karbohidrat tetap ya dedak karena dia yang paling mudah didapat dan murah. Lalu saya lengkapi dengan nutrisi lain. Di sini saya campurkan sedikit pakan ayam ya yang organik dan saya tambahkan pipilan jagung dan sedikit oats. Catatan penting, untuk hasil maksimal ternyata saya harus lebih banyak menambahkan bahan kayu untuk sumber karbonnya karena kayu mengandung lignin yang sangat disukai fungi. Karena itu, kemudian saya tambahkan lebih banyak lagi serutan kayu, pelet kayu, sama wood chips ya, serpihan kayu yang belum diolah sama sekali, gak ada tambahan bahan kimia. Saya rendam air lebih dulu agar tidak terlalu kering, lalu saya tambahkan juga rumput dan dedaunan kering sebagai sumber karbonnya. Kemudian, apapun bahan karbohidrat dan karbon yang Anda gunakan, campur bahan-bahan padat ini dan aduk hingga merata. Ini saya punya juga sisa oats yang nggak kemakan. Ini oats dari zaman Romawi. Tuh, sudah sampai menggumpal. Akan kita campurkan juga karena kan oats juga merupakan bahan karbohidrat ya, tinggi karbohidrat. Jadi daripada dibuang sia-sia, kita akan manfaatkan untuk membuat IMO. Tuh, sampai kayak gitu. Kayak jadi bahan batu untuk piramid. Oke, sekarang kita akan campur dulu semua bahan padatnya. Sementara suami saya meratakan bahan padatnya, saya akan tunjukkan yang kita perlukan setelah ini ya. Nah, ini adalah planter bag besar yang saya isi tanah
Lalu tanahnya saya siram air dan saya padat-padatkan. Ini sudah saya diamkan selama beberapa waktu ya. Jadi tanahnya ini sudah padat. Sudah kayak permukaan tanah padat aja. Kenapa? Karena kita membutuhkan permukaan tanah untuk membuat IMO 3. Sementara di rumah saya nggak punya permukaan tanah. Ini carport kami semuanya tegel. Permukaan tanah itu hanya ada di bedengan, tapi kan ada tanamannya. Karena saya nggak punya lahan beralas tanah, maka ini yang saya lakukan. Saya pakai planter bag gede, ya saya tuangin tanah. Diratakan, lalu dipadatkan. Jadi tanahnya diratakan, ini saya pakai tanah lembang. Sesudah rata, diinjek-injek jadi padat, jadi seolah-olah dia permukaan tanah. Selain diinjak-injak, siram juga dengan air sedikit, lalu diinjak-injak lagi agar makin padat. Biarkan kering lebih dulu, dan permukaan tanah ini akhirnya siap untuk alas pembuatan IMO. Nah, sekarang bahan padatnya sudah dicampur dengan rata. Sekarang kita akan buat cairannya. Yang kita butuhkan untuk bahan cairan ini, yang pertama tentu saja IMO 2 ya, mol kita. Ini sudah saya timbang tadi. Untuk berat bahan padat 10 kilo, kita perlu IMO 2 100 gram. IMO ini merupakan gabungan dari berbagai macam IMO yang saya punya. Nih, saya buat tanggal sekian dari lokasi ini saya buat tanggal sekian dari lokasi ini dari sini, dan sebagainya. Itu saya ambil sedikit-sedikit untuk di-mix ya. Kayak wajit, bener ya, baunya kayak wajit. Baunya dan bentuknya. Ini dari beberapa IMO. Kalau Anda cuma punya IMO, satu IMO ya nggak apa-apa, satu aja 100 gram. Lalu Anda butuh air 6 liter. Nih airnya. Saya gunakan air hujan. Anda harus menggunakan air yang tidak mengandung kaporit atau klorin. Jadi air hujan itu pilihannya. Kalau nggak punya bisa air tetesan AC atau menggunakan air isi ulang. Atau air sumur kalau Anda punya sumur, kan di kami tidak ada sumur ya. Kami menggunakan air pump. Jadi saya gunakan air hujan 6 liter. Lalu bahan-bahan ini yang akan saya jelaskan. Bahan yang pertama adalah kita perlu FPJ, fermented plant juice. Ini fermented plant juice dari 5 jenis yang saya punya, saya mix, dan kita perlu sebanyak 12 ml. Ini segini ya, 12 ml. Tuangkan ke dalamnya 12 ml FPJ. Lalu kita perlu 12 ml cuka ya, 12 ml cuka kita pakai aja di sini takarannya. Saya takar lagi 12 ml cuka. Ups, banyak banget kelebihannya. Oke, karena kebanyakan banget, saya tuang sini deh. Nah, segitu. Cuman 12 ml yang saya butuhkan. Nih, 12 ml itu sekitar segini. Oke, kita tuang lagi ke sini. Ke airnya. Lalu saya perlu FPJ dan BRV sudah 12 ml. Lalu saya perlu OHN, Oriental Herbal Nutrients. Ya, sebanyak 6 ml. Ini 10 ml segini, jadi 6 ml cuman segini. Nah, segitu ya. Oke. Ini OHN masuk. Lalu asam humat. Nah, ini asam humat kami buat sendiri dari kascing, asam humat kascing. Ini saya menggunakan 6 mili. Jadi sama, separuh doang. Ya. Asam humat sudah. Lalu kita gunakan air laut. Air laut yang sudah dicairkan 1:30. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa membuat sendiri dari air dan garam krosok. 1 liter airnya, air biasa, ditambah garam krosoknya 1 gram. Nah, ini adalah cairan itu. Cairan tiruan air laut yang sudah saya buat dari
garam krosok 1 gram, dan air 1 liter. Jadi saya akan gunakan ini sebanyak 300 ml. Nah, segitu dah. 300 ml. Kalau kelebihan itu bonus. Nah, oke. Sudah kita campurkan beragam campurannya. Kita aduk dan kita masukkan IMO kita ke sini. IMO ini adalah sumber atau biang dari mikroba yang akan kita perbanyak. Yang banyak di sini selain bakteri juga fungi. Ada yang menyebutnya IMO ini sumber dari fungi mycorrhiza yang akan menjadi penghubung antar tanaman, yang akan menyediakan beragam suplai makanan pada tanaman di dalam tanah. Oke, jadi ini biangnya. Ini yang akan kita propagasi, akan kita apa istilahnya ya, perbanyak. IMO ini ibaratnya ragi. Kalau Anda pas membuat kue, membuat donat, ini raginya. Ini nanti sedikit aja tapi sudah bisa untuk membuat adonan mengembang. Baunya enak banget. Bau OHN, bau apa namanya? Cuka. Nah, sesudah ini sekarang kita akan taruh ini untuk membasahi bahan padat kita. Bagaimana bila ada salah satu bahan yang Anda tidak punya? Gunakan prinsip nomor 0 di KNF, yaitu buat dengan apa yang ada saja. Itu lebih baik daripada tidak membuat sama sekali. Sekarang kita akan campur cairannya ke bahan padatnya. Caranya gini, kayak kita buat adonan semen. Dilubangi di tengahnya ya. Di tengahnya. Masukkan cairan sedikit-sedikit ya. Memasukkan cairannya sedikit-sedikit karena kita harus cek nanti apakah kadar basahnya sudah pas atau belum. Kadar air dalam IMO 3 kita adalah antara 65-70%. Jadi untuk mengetahui kadar air dalam IMO 3 kita bisa lakukan tes sederhana. Ambil segenggam IMO 3 lalu kepalkan. Kadar air 65% itu artinya tangan dan sela-sela jemari Anda basah, tetapi tidak ada air yang menetes keluar. Seperti ini. Kadar 65-70%. Diaduk rata benar-benar, dibalik-balik sampai bawah, supaya semua bahan padatnya terkena cairan. Kalau Anda punya lahan tanah, enak. Anda bisa balik-balik pakai skop. Ini ya namanya juga pekebun perumahan, pekebun urban. Seperti ini ya, tas kelembaban itu lagi diperas lagi, dia basah, tetapi tidak ada air yang menetes keluar, nggak ada kan? Tapi dia dipegang lembab. Nah kayak seperti ini yang kita inginkan. Semuanya lembab, basah dan menggumpal ketika digenggam, tapi tidak ada cairan yang menetes keluar dari sela-sela jari. Oke, berarti ini sudah memadai, sudah cukup. Sesudah adonan IMO tercampur rata, kita akan peram di tempat yang beralas tanah. Pembuatan IMO 3 sangat disarankan menggunakan alas permukaan tanah karena selama pemeraman akan muncul suhu dan kelembapan tinggi, dan ini akan mudah diserap bila alasnya adalah tanah. Usahakan gundukan IMO 3 ini tidak melebihi 30 cm tingginya, karena selama prosesnya nanti akan muncul suhu yang sangat tinggi, dan bila gundukannya juga terlalu tinggi, bagian tengahnya akan bisa sangat panas. Sesudah dibuat gundukan seperti ini, 12 jam dari sekarang kita harus periksa suhunya.
Bisa menggunakan termometer kompos, bisa juga dengan dipegang saja seperti ini. Bila terasa panas, biasanya panas mulai muncul setelah 12 jam, maka harus kita balik. Inilah yang kita lakukan setiap saat selama masa pemeraman 5-7 hari. Memantau suhu gundukan dan membaliknya bila terasa panas. Jadi kalau panasnya itu lebih dari, ini catatan saya, lebih dari 48 derajat Celcius, maka dia harus dibalik supaya tidak kepanasan. Kalau kepanasan, fungi dan bakteri-bakteri bagus yang ada di IMO kita akan mati gitu. Jadi kita membutuhkan fungi terutama yang bisa tahan pada suhu maksimal 48 derajat pada mesophilic area. Ini disimpan di tempat yang teduh. Jadi sinar mataharinya 30% saja. Kalau tidak punya lahan yang seperti itu, ya ditutupi dulu atasnya ya. Kita akan tutupi dengan bahan yang alami. Oh ya, ini saya punya termometer kompos. Bila memungkinkan, ada baiknya Anda menginvestasikan sedikit uang untuk membeli termometer kompos ini. Karena ini sangat praktis dan berguna. Anda tinggal tancapkan di gundukan kita dan temperatur yang akurat bisa segera diketahui. Tidak perlu menduga-duga. Untuk hari pertama, aturannya adalah setelah sekitar 12 jam, gundukan harus dibalik, baik dia sudah memanas atau belum. Sekarang akan kita tutup dulu gundukan ini dengan daun pisang, dan kita akan periksa lagi suhunya dalam 12 jam dari sekarang. Kita akan periksa tumpuan IMO kita. Kita akan ukur dengan, wow, panas banget. Ayo kamu colok coba. 30. Kenapa kita harus selalu memantau suhu IMO 3 kita? Karena kita tidak ingin suhunya mencapai di atas 49 derajat Celcius. Pada suhu panas atau termofilik ini, banyak mikroorganisme menguntungkan, terutama fungi yang tidak bisa bertahan. Mereka bisa mati. Dan itu akan sangat mempengaruhi keragaman mikroba IMO 3 kita. Ini tidak kita inginkan. Jadi pastikan selalu memantau suhunya dan membalik gundukan begitu suhu mendekati 48-49 derajat Celcius atau 120 derajat Fahrenheit. Yang dari tengah, ini dari pinggir ditengahkan seperti ini. Yang dari yang tengah dibongkar. Wah, panas. Oke, harus merata membaliknya. Ini mikroba segala macam ya, bakteri, jamur sedang berpropagasi, sedang berkembang biak. Tapi kita harus beri kesempatan jamurnya untuk dominan, untuk funginya dominan. Karena itu dia tidak boleh terlalu panas. Oke. Nah, seperti itu dibuat gundukan lagi. Jangan lupa ditutup lagi dengan dedaunan. Jadi pada intinya pembuatan IMO 3 hanya seperti itu ya. Yang penting adalah dibalik ketika suhunya mendekati 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 49 derajat Celcius. Anda bisa mengikuti diagram kurva suhu berikut untuk memantau gundukan IMO 3 Anda. Ini adalah pola kenaikan suhu yang biasanya terjadi pada gundukan IMO 3 dari hari ke hari. Kurva garis merah adalah suhu yang bisa tercapai bila gundukan tidak dibalik atau diaduk sama sekali. Ia bisa mencapai suhu 71 derajat Celcius, sangat panas, dan bisa membunuh beragam mikroba yang kita butuhkan. Karena itu, kita harus selalu membalik tumpukan agar suhunya bisa dipertahankan di area 49 derajat Celcius ke bawah. Bila suhunya tinggi sekali dalam waktu cepat, tentu kita memerlukan proses pembalikan yang lebih sering. Tapi secara normal biasanya di hari pertama pembuatan sampai 12 jam pertama itu tidak terlalu terjadi kenaikan yang signifikan. Dia hanya naik sampai segini ya, 35 derajat. Lalu di hari begitu masuk ke 24 jam sesudahnya, itu baru masuk mulai di atas atau mendekati 120, di atas 100.
100 derajat Fahrenheit atau 45 derajat. Kemudian di hari kedua itu biasanya yang cukup berbahaya. Di sini Anda harus memantau terus dan sering melakukan pengadukan, sering melakukan di balik-balik filenya, karena di hari kedua inilah temperatur IMO itu biasanya konstan tinggi. Saya kalau hari kedua itu biasanya saya jagain. Tiap jam saya cek temperaturnya, saya lihat ya, saya colokin terus gitu, colokan termometer komposnya untuk memantau hal tersebut. Tapi memang itu harus dipantau, kalau tidak bisa berbahaya. Nah, nanti di hari ketiga dia akan rada reda sedikit. Kemudian di hari keempat hati-hati, hanya karena reda biasanya grafiknya tidak langsung turun. Tapi dia akan sempat naik lagi, memuncak lagi sampai bahkan 50 derajat Celcius. Tapi itu tadi, tetap dipantau dan diaduk. Begitu mendekati 120 derajat Fahrenheit atau sama dengan ini 48, sekian derajat Celcius ya, itu jelas harus dibalik. Dan ini biasanya sering. Hari kedua sampai hari keempat itu saya biasanya mengaduk membaliknya sekitar tiap 3 jam. Karena memang bisa mencapai suhu yang panas sekali. Nah, nanti begitu hari kelima, keenam, ketujuh mereka akan pelan-pelan, IMO 3 kita akan pelan-pelan menurun lagi temperaturnya. Sampai di hari ketujuh itu biasanya dia sudah seperti suhu ruangan. Nah, pada saat itulah dianggap fermentasinya sudah selesai. Jadi demikian ya penjelasan perkembangan suhu dari IMO 3 kita. Dan suhu ini penting diperhatikan, kita harus jaga baik-baik. Karena dia akan mempengaruhi keragaman mikroba yang bisa tumbuh dalam IMO 3. Kalau kita ingin dominan fungi, yang mana itu adalah idealnya kondisi yang kita inginkan, karena dia paling mendekati dengan ekosistem hutan, tanah di hutan, maka dia suhunya harus dipertahankan di kisaran 49 derajat Celcius. Kalau Anda nggak tahu suhunya berapa, dirasakan aja. Kalau kira-kira nih dipegang kayak gini, nih, tuh masukkan jari Anda ke dalamnya kayak gini, suhunya itu sama dengan suhu air. Kalau Anda bikin teh, Anda taruh di cangkir, Anda celupin jarinya, rasakan. Minuman teh Anda atau air panas Anda 30 menit di dalam cangkir tanpa tutup, suhu ruang itu biasanya sudah turun ke 45-an, 45-47 derajat Celcius. Itu panduannya ya, kalau nggak punya termometer. Celupkan tangan di minuman panas yang sudah 30 menit di suhu ruang, lalu bandingkan dengan suhu kompos ini. Suhunya harus mirip seperti itu. Sekarang kita akan bahas tanda-tanda IMO yang sukses. Tanda sukses yang muncul pertama tentu saja suhunya. Bila ada kenaikan suhu, maka itu tanda bahwa IMO kita ada pada jalur yang benar. Tanda sukses yang muncul berikutnya adalah baunya. Bau IMO 3 ini harum sekali, seperti bau roti yang sedang dipanggang. Dia tidak boleh bau amonia, bau asam, atau bau tajam yang tidak enak lainnya. Tidak boleh. Bau harum seperti roti ini muncul seiring kenaikan suhu dan bertahan sepanjang proses fermentasi. Indikasi sukses IMO berikutnya adalah munculnya agregat-agregat atau bongkahan-bongkahan adonan yang terikat oleh miselium fungi. Juga miselium cantik putih juga akan mulai bermunculan di permukaan gundukan IMO. Biasanya ini terjadi pada pagi kedua setelah sekitar 24 jam. Bisa juga kemunculan miselium ini lebih lambat karena fungi memang butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Pada tumpukan IMO 3 saya ini miselium baru bermunculan setelah 36 jam. Banyak sekali dan cantik sekali. Miselium ini akan bertahan hingga hari kelima dan meski diaduk-aduk mereka akan tumbuh lagi dan lagi.
Miselium putih ini mirip dengan yang muncul pada nasi yang kita gunakan untuk memancing IMO1. Ini tandanya mikroba yang ada di IMO1 lalu jadi IMO2 kita sekarang sudah berkembang biak begitu banyak di gundukan IMO3 kita, berkali-kali lipat. Jangan takut, meski sudah banyak miselium putih seperti ini, ketika suhu mendekati 120 derajat Fahrenheit atau 49 derajat Celcius, Anda tetap harus aduk dan balik ya, tidak apa-apa. Miseliumnya tidak hancur kok. Nanti mereka akan membentuk lagi uapnya. Kayaknya kayak bau roti. Nanti begitu memasuki hari kelima, kandungan air dalam IMO3 kita akan mulai habis dan mengering. Saat itu, miselium kita akan mulai menghilang karena bakterinya mulai dorman. Dan suhu IMO3 kita juga akan mulai menurun. Tapi bongkahan-bongkahan IMO seperti ini akan tetap padat ya, kecuali kita potek-potek, kita cuil-cuil untuk kita lihat dalamnya, seperti ini. Full of mycelium. Jadi kayak oncom. Boleh digedein lagi, coba gedein lagi. Kayak fosil. Biasanya sesudah 7 hari fermentasi IMO3 kita sudah selesai. Patokannya adalah suhu gundukan IMO3 kita sudah mencapai suhu kamar. Suhu biasa, tidak panas, tidak hangat juga. IMO3 ini ibaratnya adalah anak sekolah menengah. Meski bisa baca, tulis, dan berhitung, atau juga tahu sedikit ilmu bumi, tapi belum tentu terlalu cakap dalam bekerja. Ini karena pada saat membuat IMO3, kita menyediakan makanan untuk mikrobanya. Mereka tidak harus mencari sendiri. Maka biasanya IMO3 adalah masa transisi. Ia tidak langsung diaplikasikan ke lahan. IMO3 akan diberi pendidikan lanjutan dengan diproses lebih lanjut menjadi IMO4. Jadi setelah IMO3 kita ini dingin, istirahatkan selama 3 hari sampai 7 hari. Kemudian kita teruskan minggu depannya untuk membuatnya menjadi IMO4. Demikian tutorial lengkap kami membuat IMO3. Kita lanjutkan minggu depan dengan tutorial membuat IMO4 yang mana ini merupakan pendidikan lebih lanjut dari IMO3 kita. Membuat mikroba kita siap bekerja mengolah lahan kita. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.